Dulu KPK begitu digdaya. Kalau sekarang seakan-akan sama security partai politik juga takut gitu loh. Ada juga pertanyaan soal buron KPK. Kalau kita men-tracking dalam survei ditanya rata-ratanya misalnya bagaimana Anda memahami kinerja KPK saat ini, yang kemudian ditanya juga adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja. Kepuasan terhadap kinerja itu salah satu ukurannya adalah kasus-kasus prioritas. Siapa yang buron, siapa yang menjadi sesuatu yang harus segera ditersangkakan. Dua indikator yang kasus-kasus besar, dua hal itu yang menurut tracking publik itu kurang memuaskan. Saya khawatir bahwa rasa publik terhadap KPK ini bukan hanya turun, tapi nyungsep memang. Karena apa? Karena banyak kasus-kasus besar yang sebenarnya diinginkan itu tidak terjadi. Ini misalnya soal Harun Masihu. Sesulit apa sih? Terorisme 2 hari, sehari itu selesai. Bisa diungkit, bisa ditelusuri siapa aktornya, siapa dalang dan seterusnya. Ini Harun Masihu, ini Nur Hadi, ini sipil, tidak punya keahlian dan kecanggihan untuk bersembunyi begitu canggih, tapi kok kesulitannya minta ampun gitu. Artinya logika orang awam saja itu bertanya gitu, apalagi elit. Kan ini yang sepertinya harus dijawab oleh KPK. Jangan sampai ada kasus-kasus yang mestinya jadi prioritas. Pada saat yang bersamaan justru ada kasus-kasus yang publik tidak tahu, ini diberhentikan. Kalau 36 kasus misalnya ada 1-2 yang digelar perkara, ini dimunculin bahwa tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, mungkin bisa memahami. Ini tidak ada gelar perkara, tidak ada konfirmasi publik, tiba-tiba case close. Jadi publik di situ, Putri. Ini yang saya kira memang harus dijawab tantangan nyata oleh KPK dengan kerja-kerja yang menjadi prioritas. Kalau Harun Masihu segera ditemukan, kalau Nur Hadi segera ditemukan dan 2 tersangka lainnya ditemukan, saya kira secara perlahan publik juga akan menilai KPK ini sama dengan sebelumnya. Kan ini ada semacam jumping kepercayaan. Dulu KPK begitu digdaya, kalau sekarang seakan-akan sama security partai politik juga takut gitu loh. Kan itu yang dibayangkan oleh publik. KPK dulu apa yang tidak tersentuh, menteri, ketua umum partai, semuanya selesai. Kemarin kasusnya, entah ini karena undang-undangnya, entah karena misalnya penyidik ini tidak bawa surat penyidikan, melawan security, balik badan, itu bukan perkara gampang terhadap kepercayaan publik terhadap KPK. Ini yang saya kira memang harus ditegaskan. Bahwa KPK betul, ini masukan dari kita, ini masukan dari publik. Tapi jangan hanya sekedar masukan, eksekusilah hal-hal yang sifatnya prioritas. Sekali lagi, baik tegaknya demokrasi kita, salah satu indikatornya adalah KPK. Ini lama KPK dipercaya sebagai lembaga super body yang bisa mengeksekusi kasus-kasus besar. Ini penting untuk merawat bagaimana kualitas demokrasi ini semakin bertambah gitu loh.